Jadi sebutan balok sakti ini memang semenjak saya kecil, mungkin semenjak sahabat-sahabat kecil sudah mendengar sebutan balok sakti. Maka benar kalau Kiai Haji Raden Syarif Rahmat mengamanahkan kepada kita bahwa panggilan inilah yang perlu tetap kita jaga. Tradisi entah siapapun yang memberikan nama si A si B ya biarlah, tapi kita dari orang-orang tua kita tidak pernah mendengar nama siapa beliau sebenarnya, kecuali mungkin kalau sudah makomnya sangat tinggi, insya Allah. Kalau seperti Habib Lutfi mungkin berikan nama, insya Allah. Jadi oleh karena itu sebutan balok sakti ini tetap kita sematkan, kita tetap gaungkan untuk mengenang leluhur kita, karena dari orang-orang tua kita pun sebutannya dari balok, untuk itu bahasa balok sakti. Artinya kita tetap menghargai, menghormati siapapun yang memberikan nama kepada beliau, karena di sana makomnya sudah beda-beda. Namun kita sebagai orang awam yang tidak tahu apa-apa, ya kita tetap bahwa ini adalah balok kita, balok sakti. Makanya saya tadi ketika tawasulan, karena saya kan tidak tahu nama aslinya, karena saya makomnya sangat di bawah sekali, tidak tahu makomnya. Jadi sebutan orang tua kita yang dulu kita kasih Ilahan Roti balok sakti. Nah kemudian sahabat-sahabatku, di tanggal 21 nanti kita harapkan untuk bisa hadir bersama-sama dalam rangka Maulid dan juga Hasan. Jadi program kita ziarah ke balok sakti ini adalah salah satu program kita, yang mana ini tepat hari Rabu. Kalau yang punya makom-makom itu katanya hari Rabu balok ini keluar, muncullah itu bahasanya, entah wallahu alam, kita tidak tahu. Kalau memang benar, alhamdulillah saat ini kita disaksikan oleh balok kita sendiri. Jadi para leluhur ini jangan sampai kita lupakan. Kalau yang kita sudah lupa, bagaimana nanti dengan anak-anak cucu kita? Kita sendiri yang tua-tua lupa, bagaimana nanti dengan anak-anak cucu kita? Anak-anak cucu kita tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya yang mencetuskan, yang berjuang dari awal untuk kampung kita Islam. Kalau kita saja sudah tidak pernah silaturahim pada balok kita, bagaimana kita mau menyuruh anak-anak kita, generasi kita? Karena itu ziarah ini saya harapkan menjadi sebuah rutinitas. Ya toh walaupun tidak setiap hari, ya 1 minggu sekali kita kunjungan ke balok kita. Sebab kalau tadi saya dengar ceritanya dari senior kita, kakak saya Mustahidin, bahwa dulu kalau orang nyaparan ke sini sampai ke bawah tukang, luar biasa berarti ramenya dulu. Seperti apa ramenya sampai sepenuh itu gitu dulu orang nyaparan. Bahkan saya waktu kecil juga pernah nyaparan ke sini, ya serami itu pernah sekali 2 kali ya beberapa. Artinya mungkin yang sudah umurnya sekian tahun tahulah seperti apa orang nyaparan di sini dulu. Jadi orang-orang tua kita dulu itu kenapa mereka dihormati, dihargai? Karena mereka menghargai dan menghormati leluhurnya. Logikanya begitu kan? Orang mau dihargai dan dihormati, ya dia harus menghormati orang tuanya. Kalau sudah tidak bisa menghormati, menghargai orang tuanya, jangan harap anaknya juga akan menghormati dia. Kalau kita sudah tidak hormat, menghargai leluhur kita yang sudah memberikan kita ruang, tempat, sehingga kita bisa sampai saat ini, bagaimana kita akan dihormati oleh generasi kita? Maka tidak salah kalau di kampung kita saat ini para tokoh-tokoh kita itu banyak yang tidak menghormati, mohon maaf. Karena apa? Sudah tidak menghormati leluhurnya, gimana mau dihormati? Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, mari ini jadikan momen kita untuk muhasabah diri. Ketika saya bersilaturahim ke Habib Mahdi, rencana saya mau minta beliau untuk mengisi di masjid, namun beliau tidak sempat, tidak bisa karena bulan Oktober ini full. Jadi beliau bercerita, jadi ke sana saya dapat ilmu. Memang kita duduk dengan orang-orang soleh, orang alim itu banyak dapat ilmu. Makanya benar kalau salah satu obat hati itu, jadikanlah orang soleh itu teman kita, orang alim itu jadikan kita teman. Jadi beliau bercerita begini, ketika beliau sedang mengikuti pengajian gurunya, yaitu Habib Umar Al-Hafidh, Habib Umar Tahim, yang mana murid-muridnya beliau itu sudah jadi ulama besar. Habib Umar apa
hafal ribuan hadis dan sebagainya. Beliau ketika ngajar begini, wahai murid-muridku, kalian saksikan di belak apa di depan musola ini, masjid apa musola, masjid ini itu ada orang yang nyapu. Kebetulan mungkin pembahasan saat itu tentang masalah hati. Orang yang nyapu itu, tukang sapu itu, belum tentu lebih rendah kedudukannya di hadapan Allah ketimbang saya, katanya Habib Umar. Habib Umar bilang begitu, yang punya sudah ribuan murid. Bahkan ulama-ulama yang ada di Indonesia, Habib-habib di Indonesia itu murid-murid Habib Umar. Bahkan ulama-ulama yang lain, Habib Umar murid-muridnya sangat alim-alim. Jadi Habib Umar, orang yang nyapu itu, tukang sapu yang ada di masjid itu, belum tentu dia lebih rendah kedudukannya di hadapan Allah ketimbang saya. Orang-orang soleh, itu Habib Umar. Bisa jadi saya di hadapan Allah lebih kecil ketimbang tukang sapu. Karena apa? Karena di hadapan Allah bukan masalah fisik, bukan masalah dia orang yang mengajar apa yang dinilai oleh Allah, tapi bagaimana hatinya dan tingkat ketakwaannya. Kalau hati kita bersih, maka insya Allah perjalanan hidup kita pun akan bersih. Jadi saya, katanya Habib Umar, ini ceritanya Habib Mati, saya ya memang karena posisi saya ini sebagai pengajar, seolah-olah saya lebih mulia ketimbang tukang sapu yang hanya tukang sapu. Tapi di hadapan Allah belum tentu saya lebih mulia ketimbang tukang sapu, katanya Habib Umar. Itu Habib Umar. Artinya bagaimana sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini, saya katakan santrinya karena insya Allah ini yang sudah jadi banser, di Ansor banser, ini sudah dianggap santri oleh Hadratus Syekh yang sudah mau ngurusi NU. Saya yakin sudah dianggap santri. Jadi kita sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mari jangan pernah melupakan jasa-jasa para leluhur kita. Kita belajar dari beliau-beliau, bagaimana hati beliau. Kita belajar dari beliau-beliau bagaimana perjuangan beliau. Beliau berjuang berpuluh-puluh tahun. Kita hanya duduk di sini bertahlil hanya 30 menit. Hanya 30 menit kita di sini. Tapi beliau bertahun-tahun berjuang menegakkan panji-panji agama Allah untuk kita semua. Jadi logikanya sahabat-sahabat, kita hanya duduk di sini 30 menit, sementara beliau berjuang puluhan tahun untuk kita. Gimana ini? Di mana letak persamaannya? Tentu tidak ada. Jadi mari, kalau kita punya niatan yang baik, mari setiap hari Rabu kita datang berziarah ke makam ini 30 menit saja. Kita luangkan waktu kita untuk bisa mengingat perjuangan leluhur-leluhur kita. Kita berziarah ke sini bukan untuk menyembah kuburan, bukan, jangan. Katanya Habib Lutfi apa? Kita berziarah kubur itu untuk mengingat, tabarukan, ngambil barokah beliau, mengingat perjuangan-perjuangan beliau. Jadi kita kesini itu untuk mengingat perjuangan beliau, mendoakan. Mudah-mudahan kita mendapat barokah, tetesan barokah dari beliau. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita sudah dapat barokah dari beliau, insya Allah kita akan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu sahabat-sahabat, dalam rangka menyambut Maulid dan hari santri ini, mari kita sambut dengan riang gembira. Besok hari Kamis tanggal 21 malam kita hadir bersama-sama bertempat di rumah sahabat Haji Rahmat Hidayat, yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Muhammad Yusuf MIF untuk mengisi tausiahnya, dan untuk mengiringi hadrahnya Habib Fadil. Jadi insya Allah sudah sempurna itu, karena Habib Fadil nanti hadrahnya. Begitu ya. Jadi demikian sahabat-sahabat, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sejarah ini menjadi yang diridhoi Allah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.